pedihnya rasa lapar. Kita pun benar-benar patih perut, naik asam lambung, jadi pedih perut, sakit. Jadi Nabi itu menyumpang perutnya dengan batu itu untuk meringankan rasa pedihnya rasa lapar. Li'anna al-ma'idatal khaliyata min at-ta'am taqlubu hararatuha rutubatil jismi. Karena sesungguhnya lambung yang kosong, perut yang kosong dari makanan, itu panas yang timbul dari rasa lapar itu akan menyerap cairan-cairan tubuh. Jadi amun orang lapar, perut pedih, awak pun lemah jadinya. Karena cairan tubuh itu tuh diserap oleh rasa panas dari lambung yang kosong dari makanan. Fayata'allamul insanu bitilkal halawah. Maka orang yang merasakan itu tuh lapar itu akan merasakan pedih, sakit, karena panasnya lambung yang kosong itu dari makanan menyerap cairan tubuh itu malah sakit, pedih jadi kita parah, naik asam lambung. Fal hajaru yubatiduha. Maka batu itu solusi untuk mendinginkannya. Jadi mungkin kalau seandainya kita ada punya keluhan asam lambung, makan sudah, tapi asam lambungnya naik, patih parut, makan obat dan tohok bisa sekali-sekali ikat parut itu pakai tali, kemudian di mana yang patih itu sumpal pakai batu. Karena batu itu mendinginkan panasnya lambung yang kosong dari makanan. Jadi pun asam lambung naik itu bisa tuh diamalkan pertolongan pertama, ikat parut, sumpal pakai batu. Karena batu itu mendinginkan pedih parut. Karena lambung yang kosong itu diserap atau cairan tubuh itu oleh panasnya kosongnya lambung, lalu kita lalu malah sakit parut. Nah, jadi batu itu mendinginkan. Nah, jadi Nabi SAW mengikat perutnya dengan batu itu bukan gara-gara Nabi ini bilang ada berdarah apa sama sekali, untuk menahan sakitnya perut karena kosong dari makanan. Lalu kenapa Nabi kosong dari makanan berdebar? Itu karena zuhudnya Nabi, bukan karena Nabi tidak mampu menghitung ekonomi kehidupan rumah tangga. Waqad ya'sibu ay yaf'alu dzalika wal halu annahu sallallahu alaihi wasallam qad utiya ay u'tiya sallallahu alaihi wasallam mafatihal khazainil ardiyah. Nabi melakukan hal itu, bahan berdebar, batu mengikat parut, disumpal pakai batu. Karena zuhudnya Nabi, padahal Nabi melakukan hal itu semua, Nabi SAW itu sungguh diberikan oleh Allah kunci-kunci pembendaharaan bumi. Nah, apa lagi? Yang kuncinya nunjuk atau. Jadi bukan karena susah itu. Karena ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bimaqalidid dunya ala farasin ablaq alaihi qatifatu sundusin. Ujar Nabi, aku diberikan kunci-kunci dunia di atas kuda yang berwarna belang. Di atas kuda atau di punggung kuda itu ada kain sutra. Jadi
Kunci-kunci dunia itu diujuk ke Nabi. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat lagi, utitu bi mafatihi khazainil ardi fa wudi'at baina yadayya, Nabi. Diberikan kepadaku kunci-kunci pembendaharaan dunia, maka diletakkanlah kunci itu di hadapanku. Artinya kalau hendak sugih dah lawas dengan itu. Jadi Nabi berlebar itu bukan karena tidak mampu, tapi karena zuhudnya Nabi. Sementara kekayaan dunia kuncinya diujuk ke Nabi. Kalau ibarat kita, mau tahu dah terdapat kunci itu, yang mana nih? Itu bukan gudang. Kuncinya dapat. Ada Nabi dah ditawari. Warawadathu al-jibal ay talabat minhu sallallahu alaihi wasallam al-jibalul awali bil ittihad. Dan gunung-gunung merayu kepada Nabi. Artinya gunung-gunung yang tinggi itu mencoba merayu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi antakuna ayil jibal lahu sallallahu alaihi wasallam dhahaban. Gunung-gunung itu bertawar merayu Nabi supaya Nabi menghakuni gunung-gunung itu hendak jadi emas semuanya untuk Nabi. Gunung datang ke Nabi bertawar untuk Nabi supaya jadi emas. Kalau gunung itu jadi emasnya ini satu-satu himpir sedikit. Jadi kadang-kadang gunung jadi emas menawarkan tuh dunia ke Nabi, itu dunianya. Fa'aba ay kariha Rasulullah kaunal jibali zahaban lahu. Nabi kada suka, Nabi kada hendak gunung itu jadi emas agar Nabi ditolak. Juga pun kita gunung bertawar ini kita jadi emas agar milik kita. Kalau di wajah kita kan yang ada pulang gunung. Bangunan jadi emas ketika ruko bangunan kawan. Anggaplah isi kampung ada di situ sumur, ada anak warna emas itu. Isi sumur bajunya bertawar, baju berubah jadi emas. Itu kita lambat nawari. Kita Nabi ini gunung, kan keharusan gunung boleh bertawar diri menjadi emas untuk Nabi. Tapi Nabi enggan, Nabi kehendak. Rawiya fil hadis anna Jibril nazala alaihi faqala inna Allah yuqri'uka as-salam wa yaqulu lak atuhibbu an aj'ala hadhihi al-jibal ay min Abi Qubais wa ghayriha mimma hawala Makkah wa atraqaha dhahaban wa takunu ay jibaluz zahabi ma'aka haitsu ma kunta. Dalam satu riwayat lagi disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Nabi. Turut datang menemui Nabi. Ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, Allah mengucap salam kepada engkau. Kemudian Allah berfirman untuk engkau. Jadi malaikat Jibril menyampaikan firman Allah ke Nabi. Apa ya Allah? Atuhibbu an aj'ala hadhil jibal ay min Abi Qubais wa ghairihi mimma hawala Makkah. Sukakah engkau bahwa akan aku jadikan gunung-gunung? Maksudnya itu gunung-gunung yang ada di sekitaran Mekah, Gunung Abi Qubais, Gunung Uhud, dan gunung lain-lainnya. Gunung-gunung yang ada di sekitaran Mekah, semuanya kujadikan emas. Bukan hanya gunungnya hanya, wa atraqaha,
batu kerikil yang ada di gunung, sekitaran gunung jadi emasnya. Sukakah engkau ya Allah Ta'ala? Jadi firman Allah disampaikan ke Nabi melalui malaikat Jibril. Allah langsung nawari, hendaklah, araikah kau, sukakah kau aku jadikan gunung-gunung yang ada di sekitar Makkah ini jadi emasnya, kemudian batu-batu kerikilnya semuanya jadi emas agar musrah. Wa takunu ay jibalud dhahabi ma'aka haitsu ma kunta. Dan bukan hanya itu aja, tapi gunung-gunung yang menjadi emas itu di mana kau berada jadi gunung jadi emas. Pokoknya di mana kau berdiam ada gunung jadi emas saja kau. Kalau ibaratnya kayak Indonesia tuh Krakatau jadi emas, Gunung Merapi jadi emas, Gunung Jaya jadi emas juga, Nyaan gunung jadi emas kira. Fa'atraqa sa'ah. Mendengar tawaran itu Nabi diam sejenak. Tawaran tuh diam sejenak. Summa qala ya Jibril, inna dunya daru man la dara lahu wa malu man la mala lahu ay fil akhirah. Nabi menjawab, wahai Jibril, sesungguhnya dunia itu tempat tinggal orang yang tidak punya tempat tinggal. Harta bagi orang yang tidak punya harta aina di akhirat. Jadi Nabi, dunia itu tempat tinggal bagi orang yang tidak punya tempat tinggal di akhirat. Harta bagi orang yang tidak punya harta kena di akhirat. Yajma'uha man la aqla lahu. Dan yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak punya akal. Nah, jawaban Nabi dan malaikat Jibril, yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak punya akal. Mendengar perkataan Nabi itu, faqala lahu Jibril, sabbataka ya Muhammad bil qawli tsabit. Ujar malaikat Jibril, mudah-mudahan Allah tetapkan engkau hai Muhammad dengan ucapan yang sabit, yang tetap. Artinya gak ada perimplan. Nabi itu menolak, ujung-ujung nolak sekalian. Kita mungkin lah, memang pas berduit tawari kawan saling bisa payah habisnya kayak gitu. Karena kan ada apa? Kenapa perlu banyak di rumah sebentar ya berduit? Itulah kami cari mana orang menawari dulu ya. Itu perimplan itu berarti ada tetap ucapan. Nabi ditularkan oleh malaikat Jibril, sabbatakallahu ya Muhammadu bil qawli tsabit. Ditawari gunung jadi emas, Nabi menolak, enggak Nabi. Jadi ini maksudnya apa? Cerita di atas tadi, Nabi itu tahan mengikat paron itu disumpal pakai bentuk tahan ke depan, bukan karena Nabi itu enggak bersusah, kan ada sifat zuhudnya Nabi. Karena Nabi lakukan hal itu, pembendaharaan dunia ditawarkan ke Nabi. Kalau kita bisa jadi melakukan itu mengadakan penyakit, mengadakan kelaparan. Jadi kita Nabi kita zuhudnya. Bahkan ditawari gunung-gunung jadi emas, Nabi nolak. Bahkan Nabi menyambat, dunia itu rumah bagi orang yang tidak punya rumah, harta bagi orang yang tidak punya harta kaidah di akhirat. Yang mengumpulkan dunia itu pun orang yang tidak punya akal itu Nabi. Maka Jibril menjawab, sabbatakallahu ya Muhammad bil qawli tsabit. Semoga Allah menetapkan engkau hai Muhammad dengan ucapan yang tepat. Kada bisyifai wa syar'ihi. Seperti inilah keterangan itu didapat di dalam kitab Asy-Syifa dan syarah dari Asy-Syifa Qadiyah juga. Jadi keterangan di dalam kitab Asy-Syifa seperti itu. Qalat talmasani huna mas'alah
wa hiya anna man qala mali sadaqatun ala aqalin nas. Kata Al-Imam At-Talmasani di dalam jawaban hadis Nabi ini, di hadis jawaban Nabi, tawaran yang malaikat Jibril sampaikan ke Nabi itu, lalu timbul tuh ucapan Nabi, ya jima'uha man la aqlala, yang mengumpulkan dunia itu adalah orang yang tidak bakal. Maka kata Al-Imam At-Talmasani, ada timbul permasalahan dalam hadis ini. Permasalahannya apa? Pas ketika ada seseorang yang punya harta, banyak hartanya, lalu orang yang punya harta banyak ini menyembah, mali sadaqatun ala aqalin nas, hartaku yang banyak ini aku sedekahkan kepada orang yang paling bakal. Nah, kira-kira kemana harta terujung? Sementara Nabi menyebutkan yang mengumpulkan dunia itu orang yang ada bakal. Jadi andai kata ada orang sugi banyak berharta, hendak bersedekah, cuma dia menyambat sedekahnya itu akan diberikannya kepada orang yang paling bakal. Dikira siapa kira yang paling bakal? Fa'abdal fuqaha'u bi'annahu yu'taz zuhada li'annal 'aqila man talaqad dunya. Maka ulama fikih berfatwa, kalau ada orang yang nyambat ke itu, maka harta itu kemana mojok? Apakah ke orang yang memang cerdas dan detailnya yang pada-pada itu kan? Atau memang orang yang memang IQ-nya dah? Bukan itu. Tetapi fatwa para fuqaha, kalau ada orang yang mengatakan hal demikian, maka harta itu diberikan kepada orang-orang yang zuhud. Karena orang-orang yang zuhud itulah yang dianggap oleh Nabi yang berakal. Kenapa? Li'annal aqila man talaqad dunya. Karena orang yang berakal itu adalah orang yang mentolak mencari dunia. Nah, orang yang mencari dunia, mentolak dunia, itu orang-orang yang zuhud. Wa ansyadu min bahri ramlil majzub. Mereka bernasyid dalam bersenandung, bersyair dalam bahar ramal majzub. Talliqid dunya salasah wa quluban zawjan siwaha innaha zawjatu su' la tubali man ataha anta tu'tiha mannaha wa hiya tu'tika qafaha wa idza nalat mannaha minka wallatka wara'aha. Jadi ujar ulama, talaqid dunya salasah, talak 3 dunia, talak cerai, talak 3 dunia. Wa tuluban zawjan siwaha, cari istri selain dunia. Dunia talak 3, cari lagi yang lain, cari istri selain dunia. Innaha zawjatu su', karena sesungguhnya dunia itu diumpamakan seperti istri yang buruk perangainya. La tubali man ataha, dunia itu tidak peduli siapapun yang mendatanginya, terima ya terus. Jadi jangan diulah tinggi ya dunia itu, cerai talak 3. Karena dunia itu istri yang buruk. Pada tahunnya laki surang karena datang orang gak terimanya terus, itu istri yang buruk. Anta tu'tiha mannaha wa hiya tu'tika qafaha, engkau berikan kepada dunia keinginannya. Maksudnya itu orang yang suka mengikuti itu kan hubung dunia. Engkau ikuti kemauan keinginan dunia. Wa hiya tu'tika qafaha,
maka dunia pun akan memberikan kepada engkau punggungnya. Fa idza nalat mannaha bika, maka apabila dunia itu telah memperoleh apa yang menjadi keinginan dia dari engkau, wa wadatka wara'aha, maka ia akan berpaling membelakangi engkau. Itu syair nasyid para ulama. Nah, maka disebutkan bahwa orang yang mencerai dunia, mentalak 3 dunia, itu adalah orang-orang yang berakal. Mereka itu adalah orang-orang yang zuhud. Maka ketika ada suatu permasalahan, ada orang sugih hendak berinfak bersedekah, hartaku ini aku unjuk kepada orang yang paling bakal. Maka siapa yang paling bakal? Yang paling bakal yang dimaksud adalah orang zuhud. Ya, jadi Nabi SAW memang paling bakal, dan Nabi zuhud. Nabi itu ibaratnya waktu dunia ini bukan talak 3 lagi. Memang tidak pernah menjadikan istri dunia. Kalau orang masih mentalak berarti sudah anu dan tak kawin kita, sudah terlena dengan dunia. Nah, jadi dunia diumpamakan seperti istri yang buruk, karena memang dunia ini siapapun yang datang terimanya terus. Maka kalau orang itu sudah terlena dengan dunia, mabuk dengan dunia, nah biarkan dia lagi carinya orang lain. Maka jangan terlena, paling tidak jangan gara-gara dunia hingga meninggalkan kewajiban, itulah paling tidak. Ini gara-gara sibuk dunia sampai yang lagi, gara-gara dunia sampai ibadah kata lagi, nah itu tuh parah lah. Itu memang asli itu budak dunia. Gara-gara dunia ibadah tertinggal. Bahkan kata Al-Imam Ibnu Katsir, man ahabba syai'an wa qaddamahu an ta'atillah utiba bih. Siapa yang suka cinta dengan sesuatu, kemudian sesuatu yang dia cintai itu dia dahulukan ketimbang mentaati Allah, maka orang tersebut akan disiksa dengan apa yang dia cintai. Kalau orang itu cinta dengan kabun, sibuk berkabun liar sampai keringat beribadah lagi, itu bentang liar itu kita diulah malaikat tukang catok kepalanya. Pokoknya apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, yang kita cintai itu tuh melalaikan kita dari beribadah. Nah itu tuh akan diulah alat untuk mengazab orang. Kemudian cinta sawit itu berapa bentang sawitnya, berapa hektar. Gara-gara itu karena beribadah lagi, bukunya berapa hektar tuh bentang sawit tuh, maka kumpuli kepalanya. Nior itu juga, pokoknya apapun yang kita sukai sampai melalaikan ibadah. Sumpah ujungnya termasuk itu ya. Oh, sibuk mewujud sampai ke ibadah lagi. Pokoknya malaikat sih tak tahu sampai wujud loh kita sisir berait. Jadi apa aja yang maulah kita lalai, maka dengan itu kita. Nah, jadi Nabi SAW bukan karena tidak bisa, bukan karena Nabi itu lemah dalam masalah perekonomian rumah tangga, tapi karena Nabi itu zuhud kurangnya. Wa kana ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuqillul lagwa, mengurangi perkataan sia-sia atau omong kosong. Ay al-kalam alladzi lam yadrihi, artinya ucapan yang Nabi sendiri tidak tahu. Kan kadang ada orang tuh nama pandir, nama panjang mah hayu kok ada karuan nikah aja gak paham orang tuh. Pandiran yang ada tahu apa, ama hayu kok banyak disebut. Itu lagwi, kata-kata sia-sia, omong kosong. Nah, Nabi tinggalkan itu. Wala yatakallamu bi ghairi hajatin,
Nabi tidak berkata-kata pada selain yang dibutuhkan. Jadi memang perlu disambat-sambat, yang perlu dipandirkan, perlu dicakapkan. Selebihnya Nabi diam. Jadi Nabi la yatakallamu bi ghairi hajatin min qadiyatin daruriyah diniyatin aw dunyawiyatin aw mas'alati ilmiyatin aw amaliyah. Nabi SAW tidak berkata-kata kecuali sekedar hajat memang diperlukan, seperti masalah-masalah penting Nabi pandirkan, Nabi cakapkan. Diniyah, masalah keagamaan, pandirkan Nabi. Al-dunyawiyah, atau memang masalah keduniaan yang memang diperlukan, penting, Nabi pandirkan. Au mas'alati ilmiyatin, atau masalah ilmiah, masalah ilmu. Au amaliyah, atau masalah amalan, amaliyah. Selebihnya Nabi itu banyak diam orangnya. Wa yu'ridu amman takallama bi ghairi jamil. Nabi menolak orang yang bercakap dan cakapannya itu bi ghairi jamil, kada baik. Orang yang pandirannya kada bagus, kada baik pandiran. Nabi itu menolak. Dan mau Nabi melawani, meladeni itu mau Nabi. Wa yuksirus sukut. Nabi itu banyak diam orangnya. Wa yuksirus sukuta litafakkurihi fi musyahadatil malakuti wa tadakkurihi mutala'atal jabarut. Nabi SAW banyak diam, karena Nabi banyak berpandir, kecuali pandiran itu memang masalah penting, baik itu masalah agama atau masalah dunia, tapi memang kepentingan, kemaslahatan, atau yang dipandirkan itu masalah ilmiah, keilmuan, atau masalah amaliyah. Nabi kada mau meladeni orang yang pandirnya itu kan baik. Pandiran itu kotor, buruk, ya kita pemotongan ya ternyata. Enggak ada baik pandiran. Nabi banyak diam. Kenapa? Nabi tafakkur di dalam musyahadah, penyaksian alam malakut, dan juga mengingat mentelaah alam jabarut. Ini kalau orang kaji hakikat, ini masalah alam ini memang halus pandirannya, halus bahasanya. Alam nasot, alam malakot, alam jabarut, alam lahot. Biasanya orang-orang ma'rifah yang dipandirkan dengan ahli ma'rifah. Nabi itu banyak tafakkur, menyaksikan musyahadah alam malakut dan mengingat mentelaah alam jabarut. Kalau alam malakut ini alam malaikat, kalau alam jabarut ini rohnya melanglang buana, jasadnya di bumi, tapi rohnya melanglang buana ke dimensi lain yang tidak ada ruang dan waktu. Kalau istilah orang menggantinya Pak, kita sekarang apa? Bakat panah, bakat bakar, sunyi di tengah keramaian. Apalagi sunyi di tengah keramaian, ramai di tengah kesunyian, itu sudah masuk ke alam jabarut. Terang ketiga, gelap ketiga terang. Itu pembahasannya halus. Karena di sini kita pada pembahas itu, intinya Nabi itu banyak diam, Nabi banyak tafakkur. Jadi bukan Nabi itu diam tuh manong, itu isinya lain. Nabi memang gak ada banyak pandir. Kalau yang dipandirkan kecuali yang penting. Kalau ada Nabi diam. Kalau Nabi berdiam, Nabi tafakkur. Kalau ada Nabi musyahadah. Tafakkur, musyahadah. Beda kewiat yang lain. Kalau ada pandir, apa yang penting Nabi pandirkan. Wa yabda'u ayyabtadi'u wa fi riwayatin yabduru ayyubadiru man laqiyahu bisalam wa yutiru sholat wa yaksurul khutbatal jumaiyah
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratil nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.